Silakan duduk kembali saudara-saudara. Mari saudara-saudara kita siapkan hati untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa, kita mohon Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk boleh mengerti kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Inilah kerinduan hati kami ya Tuhan. Hidup kami adalah hidup untuk Tuhan. Hidup bagi kesenangan Tuhan. Hidup bagi kehendak Tuhan. Kami rindu untuk mengerti dan semakin lagi mengerti kehendak Tuhan, agar kami boleh hidup di dalamnya. Karena itu kami mohon pada hari ini, Tuhan sekali lagi berfirman kepada kami, menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami perbuat di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bersabdalah. Kami rindu dan kami sedia untuk mendengar sabda firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Tolonglah kami, baik yang berbicara ataupun yang mendengar. Kami semua penuh dengan kelemahan dan kerapuhan. Biar kiranya kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kami untuk dapat menyelami dan masuk di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kitab suci pada hari ini di bawah tema khotbah gereja yang merawat dan mencari, terambil dari dalam surat Roma patsalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-8 hingga ayat 14. Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan 14. Akan saya bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita renungkan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kata apakah yang paling tepat untuk menggambarkan keberadaan gereja? Ada orang memberikan pengertian bahwa gereja adalah kelompok orang percaya. Sepintas lalu pengertian itu terdengar benar.
Tetapi saudara-saudara, gereja bukan hanya sekedar kelompok orang percaya. Ada orang mendefinisikan gereja adalah umatnya Allah. Betul, gereja adalah umat Allah. Tetapi gereja sesungguhnya bukan saja sekedar umat Allah. Saya ingin mengajukan satu istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan atau melukiskan tentang keberadaan gereja. Kata itu adalah persekutuan. Gereja sesungguhnya adalah persekutuan dari orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Gereja adalah koinonia, persekutuan. Gereja adalah fellowship dari orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus. Saudara, inilah hakikat yang paling mendasar dari sebuah gereja. Bukan sekedar perkumpulan, bukan sekedar gerombolan orang-orang. Tetapi sesungguhnya ketika dijelaskan dengan istilah persekutuan, mau menunjuk kepada adanya relasi yang begitu dekat, relasi yang begitu intim antara orang Kristen yang satu dengan orang Kristen yang lain. Saudara, di dalam tugasnya pun gereja juga dipanggil untuk bersekutu. Tugas gereja yang disebut dengan koinonia mengingatkan kepada kita bahwa Allah memanggil gerejanya untuk membangun persekutuan dengan Dia dan membangun persekutuan dengan sesama, termasuk membangun persekutuan kita dengan segenap ciptaan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, disitulah memang letak persoalannya. Gereja yang adalah persekutuan dari orang-orang ternyata terdiri dari orang-orang yang sedang berproses untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, Sang Kepala Gereja. Kalau dikatakan orang-orang di dalam gereja ini sedang berproses semakin serupa dengan Kristus, itu artinya gereja terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna. Orang-orang Kristen di dalam gereja belum selesai berproses, belum sempurna menjadi serupa dengan Kristus, masih on proses. Karena itu saudara-saudara, gereja memang terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna. Orang-orang yang sedang berada di dalam proses pengudusan atau sanctification. Di mana kita tahu saudara-saudara bahwa di dalam proses itulah kita semua termasuk saya sedang sedikit demi sedikit harus menanggalkan manusia lama kita. Dan perlahan-lahan, tidak bisa instan, tidak bisa ekspres, sedang mengenakan manusia baru kita. Kendati pun kita sudah menjadi Kristen puluhan tahun, tetapi proses itu masih saja tetap berlangsung. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Saudara, maka dalam ketidaksempurnaannya, kalau kita bayangkan gereja itu adalah persekutuan dari orang-orang yang tidak sempurna ini, kalau begitu memang orang-orang di dalam gereja bisa melakukan kesalahan dan sudah melakukan kesalahan terhadap yang lain. Tidak heran saudara-saudara, perkataan orang Kristen di dalam gereja bisa menyakiti yang lain. Sikap atau tindakan seorang Kristen di dalam gereja bisa menciderai perasaan atau membuat tersinggung saudara seiman di dalam gereja itu. Bahkan kita tahu saudara-saudara, tidak lagi menjadi rahasia bahwa perselisihan, konflik, perseteruan, berantem terjadi juga di dalam gereja. Bahkan saudara-saudara kerap mewarnai dan mengancam persekutuan di dalam gereja. Bukan hanya dilakukan oleh anggota jemaat. Konflik-konflik bisa terjadi di antara pejabat-pejabat gerejawi, di antara penatua-penatua, bahkan di antara hamba-hamba Tuhan sekalipun. Saudara, di satu sisi, fenomena seperti ini dapat kita pahami kenapa bisa terjadi demikian.
Kalau kita mengacu dan berpikir dari perspektif sosiologis, saudara-saudara, kita bisa memahami ini sebagai dinamika dari sebuah kelompok sosial. Namanya saja kelompok sosial, kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Semakin besar ukurannya, semakin tinggi dinamikanya, semakin kompleks permasalahannya. Jangankan gereja, saudara-saudara, yang anggotanya itu ratusan atau ribuan orang. Suami istri yang cuma berdua saja, relasinya itu penuh dengan dinamika. Apalagi kalau kita bicara gereja yang ratusan orang seperti ini. Pasti penuh dengan dinamika, penuh dengan gejolak. Karena itu dari sudut atau perspektif sosiologis kita melihat fenomena adanya konflik, adanya perseteruan, menciderai, membuat tersinggung, menyakiti, kita melihat itu sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip wajar. Itu pasti terjadi di dalam setiap kelompok sosial. Tetapi kendati pun demikian, saudara-saudara, sekalipun mungkin kita bisa memahaminya sebagai sebuah kewajaran, tetapi fenomena seperti ini membahayakan persekutuan. Perseteruan, perselisihan, konflik, menyakiti satu dengan yang lain, saudara-saudara, tidak boleh kita biarkan, apalagi kita maklumi sebagai sesuatu yang normal. Tanpa ada sebuah upaya untuk mencegah atau memperbaikinya. Saudara-saudara, keutuhan dari persekutuan gereja, itulah yang harus kita perjuangkan. Supaya hari demi hari saudara-saudara gereja terus-menerus diperbaharui untuk semakin mendekati gambaran komunitas umat Allah sebagaimana yang Tuhan Yesus inginkan. Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat ke-21, Tuhan Yesus sebelum dia naik ke atas kayu salib, dia sempat mendoakan murid-muridnya. Dia berkata kepada Bapanya demikian, "Bapa, aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Saudara, itulah kerinduan dan isi hati Tuhan Yesus untuk gerejanya. Menjadi satu. Tetap satu, tetap bersekutu. Walaupun dalam kenyataannya saudara-saudara sekalipun di dalam gereja banyak persekutuan, tetapi seringkali persekutuan hanya sekedar menjadi sebuah wacana dan impian. Ada persekutuan guru sekolah minggu, ada persekutuan pemuda, persekutuan remaja, persekutuan kaum ibu, persekutuan lanjut usia, persekutuan wilayah, persekutuan paduan suara, semuanya persekutuan. Tapi dalam kenyataannya saudara-saudara, kenyataan hidup gereja jauh dari apa yang menjadi isi hati Tuhan Yesus. Ya Bapa, aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Seperti Engkau di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini pun berbicara hal yang sama. Rupa-rupanya saudara-saudara terjadi banyak peristiwa di tengah-tengah kehidupan jemaat Kristen di kota Roma yang menyangkut relasi mereka dengan sesama, yang membuat Paulus saudara-saudara menjadi begitu prihatin, yang membuat Paulus kemudian menasehati mereka melalui berbagai bagian yang kita baca dan ayat-ayat di sekitarnya. Misalnya saudara-saudara, kalau kita melihat pada pasal 12 ayat 9 dan ayat 10 dari surat Roma, Paulus berkata begini, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Saudara, ini nasihat Paulus kepada jemaat di kota Roma. Supaya kasih mereka itu janganlah kasih yang palsu. Janganlah kasih yang pura-pura. Malah Paulus katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara karena kamu adalah saudara. Ini adalah satu nasihat yang sangat general
yang diberikan kepada gereja di Roma. Kalau kita melihat ayat 17 sampai ayat 21 dari pasal 12. 12 ayat 17 sampai 21, Paulus di situ bicara tentang bagaimana jemaat di kota Roma ini bersikap kepada orang-orang yang menjahati mereka, yaitu kepada musuh-musuh mereka. Saudara, apakah kalau orang Kristen dimusuhi atau dijahati, orang Kristen kemudian harus balas dengan yang jahat atau bagaimana? Nah, di dalam bagian ini Paulus menasihati mereka. Dikatakan begini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika musuhmu haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, dalam bagian ini Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma, bukan saja mengasihi secara general, tapi mengasihi orang yang benci mereka, yang menjahati mereka, dan bagaimana mereka harus bersikap kepada orang-orang yang menjahati mereka. Kalau kita baca kemudian pada pasal 13 ayat 1 sampai ayat 7, di bagian itu atau di perikop itu Paulus bicara tentang bagaimana sikap orang-orang Kristen kepada pemerintah, kepada pemimpin, termasuk di dalamnya menghormati pemimpin mereka dan membayar pajak sebagai kewajiban rakyat kepada pemimpin mereka. Jadi Paulus, saudara-saudara, memberikan begitu banyak catatan tentang bagaimana gereja harus membangun relasi dengan sesama, dengan seluruh umat manusia, dengan orang yang menjahati, dengan pemimpin, termasuk dengan orang yang berbeda. Nah, kalau kita perhatikan misalnya pada pasal 14 ayat 1 sampai 3. Di situ Paulus katakan begini, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan jangan menghina yang tidak makan. Siapa yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima semua orang itu. Jadi kepada orang yang berbeda pun Paulus memberi nasihat. Pendek kata, saudara-saudara, apa yang Paulus mau ajarkan kepada jemaat di kota Roma ini adalah bagaimana mereka bisa hidup sebagai sebuah persekutuan. Baik mereka sebagai gereja internal, sebagai sebuah persekutuan orang percaya, termasuk membangun persekutuan mereka dengan orang-orang lain, dengan orang yang memimpin atau memerintah mereka, dengan orang yang mungkin sudah menjahati mereka, dengan orang yang mungkin berbeda dengan mereka, bagaimana mereka harus bersikap. Nah, saudara, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat Gereja Kristus untuk kita bersama belajar dari bagian Alkitab, yaitu pada pasal 13 ayat 8 sampai 14, bagian yang secara khusus kita baca pada hari ini, dan melihat bagaimana Paulus menasehati supaya gereja di kota Roma ini berjuang untuk persekutuan yang mereka miliki sebagai sebuah gereja. Saudara, ada 3 hal yang kita akan bahas. Yang pertama, kita belajar bahwa persekutuan gereja hanya mungkin terjadi bila orang-orang yang ada di dalamnya bersedia untuk mengasihi. Saya ulang, persekutuan atau fellowship di dalam sebuah gereja hanya mungkin terjadi kalau saudara dan saya, orang-orang yang ada di dalam gereja ini willing, bersedia untuk mengasihi.
Saudara, tadi kita membaca ayat 8 dari Roma pasal 13. Di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia bunyinya begini, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Kenapa kok Paulus tiba-tiba di ayat 8 bicara soal hutang? Kalau kita memeriksa pada perikop sebelumnya, ketika Paulus berbicara tentang pajak, dia berkata bayarlah pajak memang kepada pemerintah yang adalah wakilnya Allah untuk memerintahmu atasmu. Jadi untuk itulah Paulus katakan, jangan kamu tidak membayarnya, jangan kamu menundanya pajak, jangan kamu menghutang atas pajak itu. Karena itu mulai ayat 8 Paulus katakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Dalam bahasa Indonesia kalimat selanjutnya bunyinya begini, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Saya akan membacakan ayat ini di dalam versi Alkitab berbahasa Inggris. Bunyinya begini saudara-saudara. Let no debt remain outstanding. Janganlah hutangmu itu dibiarkan menggantung, artinya tidak dibayar. Let no debt remain outstanding. Except sebaliknya, the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. Saudara, kalimat yang kedua itu menjadi begitu penting. Paulus katakan continuing debt to love. Saudara, menarik karena di dalam bagian itu Paulus menghubungkan mengasihi atau kasih itu sebagai hutang. Sebaliknya ketika dia katakan janganlah kamu berhutang, kalau ada hutang selesaikan, stop hutangmu itu. Tapi sebaliknya lanjutkanlah hutang kasihmu itu, kira-kira bunyinya begitu. Lanjutkanlah hutang mengasihi. Saudara, kalau mengasihi digambarkan sebagai sebuah hutang, maka setidaknya ada dua makna yang kita bisa tarik di dalamnya. Makna yang pertama, saudara-saudara, sama seperti kalau misalnya saya berhutang. Misalnya begini, saya berhutang kepada bank, saya kemudian mendapat uang dari bank. Maka sekarang uang yang ada di dalam tangan saya itu sebetulnya kan bukan betul-betul milik saya aslinya kan? Berarti uang yang sekarang ada di dalam tangan saya ini sesungguhnya adalah awalnya adalah punyanya bank. Maka kalau kasih dipahami sebagai hutang, Paulus mau mengatakan bahwa asal muasal kasih itu bukan dari dirimu. Asal muasal kasih itu adalah dari Allah yang adalah kasih, tetapi Allah yang adalah kasih itu sudah memberi kasihnya kepadamu. Sama seperti orang memberi hutang kepadamu, maka Allah yang adalah kasih itu sudah memberi kasihnya kepadamu. Makna yang kedua dari metafora hutang, kalau kasih itu dipahami sebagai hutang, maka sebagaimana layaknya hutang berarti hutang itu wajib dibayar. Memang ada kebiasaan buruk dari beberapa orang yang kalau hutang justru tidak mau bayar. Malah kadang-kadang bisa lebih galak yang berhutang daripada yang memberi hutang, saudara-saudara ya. Kalau yang memberi hutang sudah memberikan sinyal-sinyal kode-kode supaya dibayar dong, ini sudah lewat dari jatuh tempo. Ini yang berhutang kadang-kadang bisa lebih galak, saudara-saudara ya. Saudara, hutang itu wajib dikembalikan. Itu bukan sebuah pilihan. Kalau disebut hutang, maka orang yang berhutang mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus bayar. Maka apa artinya kalau Paulus katakan continue debt to love? Lanjutkanlah hutang untuk mengasihi. Artinya apa? Saudara dan saya tidak boleh tidak mengasihi. Artinya ini bukan pilihan. Saya mau mengasihi atau saya tidak mau mengasihi.
Saya suka mengasihi atau saya tidak suka mengasihi. Apapun itu, Paulus di ayat 8 mau berkata, persekutuan gereja hanya bisa terjadi kalau saja orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja itu bersedia untuk mengasihi. Saudara, memang ada begitu banyak macam ragam orang Kristen di dalam gereja. Tadi di dalam kebaktian pertama saya menyinggung syair lagu dari buku nyanyian Kidung Jemaat 111 bait yang keempat. Lagu itu judulnya Gereja Bagai Bahtera. Di dalam lagu itu saudara-saudara penulis lagu mengatakan gereja itu isinya manusia yang sering mengeluh, yang suka ikut maunya, yang sering mengkritik dan sok tahu. Saudara, kalau kita disuruh mengasihi orang yang macam begini ini saudara-saudara, bukankah orang yang macam begini ini seringkali membuat kita jengkel? Benar gak? Membuat kita kesel, membuat kita sebel dengan orang-orang seperti ini. Membuat kita marah kepada orang-orang yang suka mengkritik bahkan yang sok tahu. Dan karena itu seringkali membuat kita akhirnya menghentikan, menyetop kasih kita untuk mereka. Sebaliknya yang mulai muncul adalah apa? Benci, enggak suka, kesel, sebel, mulai berselisih, mulai terjadi pertikaian, mulai terjadi kelompok-kelompok, dan akhirnya apa yang terjadi? Kalau sudah terjadi seperti ini, enggak lama gereja pasti pecah. Saudara, justru kepada orang-orang seperti ini memang yang saya akui secara manusia sulit untuk mengasihi atau mencintai orang-orang macam seperti ini. Tetapi bukankah Allah yang juga telah mengasihi dan menerima kita, orang-orang yang juga menjengkelkan dan yang sama mengesalkan ini, bukan? Bukankah Allah sudah terlebih dulu memberi kasih-Nya pertama-tama kepada saudara, sama seperti Allah yang memberi hutang kasih itu kepada kita. Maka kalau disebut hutang kasih, kita ingat, iya, Allah sudah lebih dulu memberikan kasih-Nya kepada saya. Dan karena itu, sebagai orang yang sudah berhutang kasih Allah, saya tidak bisa tidak membayar hutang kasih itu yang kita sudah terima dari Allah dengan cara membenci atau menyakiti orang lain. Sebaliknya, kita harus membayar debt of love itu, hutang kasih kita, dengan cara mengasihi dan menerima mereka dalam segala kelemahan dan kerapuhan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana dengan persekutuan Gereja Kristus Jemaat Siliwangi Bogor? Apa sih yang paling esensial yang menggambarkan gereja kita? Persekutuan. Tapi persekutuan kita sebagai gereja tidak mungkin terjadi. Bahkan akan hancur, akan pecah kalau kita tidak bersedia untuk mengasihi. Sulit memang. Apalagi ketika melihat kelemahan saudara-saudara seiman kita. Tapi ingat mindset yang ditanamkan Paulus. Mengasihi adalah hutang. Karena itu aku sudah terima pertama kali dari Tuhan. Dan karena itu aku harus bayar, aku harus kembalikan lagi. Dengan cara belajar untuk mengasihi orang-orang yang penuh dengan kelemahan, sama seperti Allah telah mengasihi aku yang juga penuh dengan kelemahan. Yang kedua, saudara-saudara, ekspresi kasih ditunjukkan melalui tindakan saling merawat. Ini satu poin yang sangat menarik yang ditulis Paulus di dalam surat Roma. Saudara, merawat, nurturing, atau mengasuh, apa artinya? Saya memeriksa di dalam kamus, merawat itu artinya menjaga atau mengurus. Jadi kalau dikatakan merawat anak kecil itu artinya
menjaga anak kecil atau mengurus anak kecil. Kalau begitu apa artinya merawat gereja? Merawat artinya menjaga persekutuan gereja dari hal-hal yang membahayakannya, dari hal-hal yang bisa memecah belah atau menghancurkan persekutuan. Saudara, ekspresi dari kasih tidak selalu ditunjukkan atau dibuktikan dengan cara memberi uang, memberi barang, memberi bantuan. Tetapi ekspresi dari kasih bisa kita tunjukkan dari kesediaan kita menjaga baik-baik apa yang sangat kita kasihi. Misalnya, saudara di rumah punya sebuah guci keramik dari Tiongkok. Guci itu sangat antik. Sudah nggak ada lagi yang jual dan harganya sangat mahal. Saudara sangat sayang guci itu. Maka kalau saudara sayang, ekspresi sayang itu ditujukan dari kesediaan untuk menjaganya. Supaya jangan sampai rusak. Demikian juga kalau betul saudara sayang gereja ini, gereja kita. Maka rasa sayang saudara terhadap gereja bukan hanya ditujukan dari saudara memberi persembahan, memberi bantuan, atau terlibat di dalam kegiatan, tapi menjaga gereja kita ini dari segala sesuatu yang bisa merusakkannya. Saudara, jika benar kita mengasihi gereja, maka kita dipanggil untuk tidak melakukan apa yang bisa menciderai persekutuan gereja dengan sesuatu yang buruk yang mungkin bisa kita lakukan sadar ataupun gak sadar. Apa saja yang buruk itu? Di dalam pasal 13 ayat 13, bagian yang tadi kita baca, Paulus katakan ada dua hal, perselisihan dan iri hati. Saudara, ini adalah penyakit. Kalau kita bergereja lalu terjadi iri hati, terjadi perselisihan. Ya. Rasanya udah banyak contoh gereja pecah gara-gara perselisihan. Ya. Awalnya mungkin perselisihan antara pendeta. Lalu kemudian penatua juga pecah. Yang satu pro kepada pendeta A, yang satu pro kepada pendeta B. Setelah itu kemudian jemaat juga pecah. Ada yang mendukung pendeta A, ada yang mendukung pendeta B. Saudara lihat, ada banyak hal yang mungkin kita tidak sadar, kita tidak bermaksud melakukannya, tetapi mungkin entah karena ucapan, entah karena tindakan, kita melakukan sesuatu yang membahayakan persekutuan. Karena itu dikatakan ekspresi dari kasih adalah merawatnya, menjaganya. Berarti saudara-saudara, sebelum kita berbicara, sebelum kita bersikap atau melakukan sesuatu, mungkin memang perlu kita pikir baik-baik. Saya pernah mendengar satu ungkapan bijak yang berkata begini, jangan kau katakan apa yang kau pikirkan, tetapi sebaliknya pikirkan apa yang kau katakan. Jangan kau katakan apa yang kau pikirkan. Saudara, kalau orang lagi emosi, ini semua udah ada di kepala, itu seperti peluru yang siap ditembakkan. Karenanya jangan kau ucapkan, kalau udah emosi di ubun-ubun ini, jangan buka mulutmu, jangan kau ucapkan apa yang kau pikirkan. Diam, slow down. Tapi sebaliknya, pikirkan apa yang akan kau ucapkan. Saudara, pada waktu kita melakukan itu, kita sedang menjaga. Kita sedang menjaga dan merawat gereja kita ini. Pada pasal 14 ayat 10 misalnya, contohnya, Paulus di situ bicara soal menghina dan menghakimi. Ya, konteksnya adalah ada orang yang cuma makan sayur, ada orang yang juga ikut makan daging. Yang cuma makan sayur merasa, oh, kamu nih kurang penguasaan diri kok makan daging, sehingga yang cuman makan sayur merasa dirinya lebih hebat, bisa menahan diri, lalu menghakimi mereka yang makan daging. Sebaliknya yang makan daging menghina dan menghakimi, saudara-saudara, terjadi dalam kehidupan gereja pada saat itu di kota Roma.
Saudara, apakah di dalam kehidupan kita bergereja menghakimi juga sering terjadi? Menurut saya sering. Saya tadi di kebaktian pertama bercerita pengalaman di sebuah gereja. Saudara, satu kali ada seorang pianis junior. Dia baru saja mulai melayani sebagai pengiring nyanyian jemaat, ibadah jemaat umum. Namanya saja dia baru, ya tentu permainannya belum sempurna, saudara-saudara. Lalu pendeta di dalam ibadah itu mengajak jemaat, mari kita menyanyikan lagu Bagi Yesus Ku Serahkan. Lalu pianis memainkan intro dan jemaat mulai menyanyi. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Padahal lagu itu, ya saudara-saudara, terambil dari lagu yang mestinya dinyanyikannya begini. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Cocok di kalimat awal masih klop. Tapi begitu sampai di refren, jemaatnya gak bisa nyanyi, pendetanya apalagi, pemusiknya juga bingung berhenti. Karena salah versi mainnya. Saudara-saudara, setelah kejadian itu gak lama kemudian jemaat berbondong-bondong datang ke ruang konsistori majelis. Jemaat protes, bilang kepada majelis begini, lain kali kalau orang gak siap pelayanan jangan dipasang pelayanan. Kan kebaktian jadi kurang kusuk gara-gara pianisnya salah memainkan intro lagu. Lagu apa, mainnya lagu apa. Kita semua jadi tersesat salah menyanyi. Kira-kira begitu. Saudara, ini pengalaman nyata. Saudara tahu apa yang terjadi dengan pianis baru itu? Dia katakan begini, saya tidak akan pernah mau melayani Tuhan dengan memain piano lagi. Kapok. Saudara menghakimi sesuatu yang mungkin kalau saudara ada di tempat itu belum tentu lebih baik daripada pianis itu. Tapi itu yang seringkali kita lakukan di dalam kehidupan bersama, bukan? Melihat kelemahan, melihat kekurangan, kita merasa diri kita lebih baik dan kita menghakimi. Dan itu yang Paulus katakan, kalau betul engkau mengasihi gereja, hendaklah engkau menyatakan kasihmu itu dalam menjaga gereja dari sesuatu yang bisa merusaknya. Itu berarti ada sesuatu yang mesti kita kontrol pada diri kita. Ada sesuatu yang mesti kita pikir baik-baik sebelum kita mengatakannya, melakukannya, menunjukkannya. Apakah ini akan membahayakan persekutuan atau tidak? Termasuk saudara-saudara bergosip di dalam gereja. Ya, makin digosok memang makin sip. Ya, apalagi kalau gereja bubar sambil kita makan kue, disitulah tempat gosip itu menyebar di dalam gereja. Tapi mari kita pikir, ini akan memecahkan gereja atau membahayakan persekutuan gereja atau akan merawat gereja. Sebaliknya Paulus juga menasihatkan jemaat harus secara aktif melakukan sesuatu yang menyuburkan, yang membuat persekutuan itu menjadi flourish, yaitu melalui keteladanan hidup yang penuh dengan kedewasaan. Saudara, dari bagian Alkitab yang kita baca di dalam pasal 13, Paulus katakan hari sudah hampir siang. Ya. Tanggalkanlah perbuatan-perbuatan dalam kegelapan, baik itu kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati. Pendek kata saudara-saudara, kalau betul saudara mengasihi gereja Kristus Siliwangi, gereja yang adalah rumah saudara ini, ekspresi kasih kita bisa tunjukkan dari cara kita merawat gereja ini dalam arti menjaganya dari sesuatu yang membahayakan gereja kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ekspresi dari kasih ditujukan dari kesediaan untuk mencari. Saudara, dinamika hidup bergereja yang sangat kompleks membuat ada saja orang-orang yang
terluka. Ada. Mereka yang terluka dan kemudian memutuskan untuk pergi dan meninggalkan gereja ini dalam kekecewaan. Kalau saudara toleh kanan kiri muka belakang, saudara mungkin masih ingat, khususnya Bapak Ibu anggota gereja lama di tempat ini, akan melihat siapa saja yang sudah tidak ke gereja Kristus Siliwangi. Mungkin mereka pindah karena pindah tempat tinggal, itu wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah mereka yang pindah ke gereja lain karena kecewa, karena sakit hati di gereja Kristus Siliwangi ini. Bahkan ada di antara mereka yang tidak mau lagi ke gereja. Ini banyak sekali saudara-saudara. Mereka katakan begini, apa sih itu artinya ke gereja? Ternyata di gereja sama saja dengan partai politik. Bahkan ada yang sampai memutuskan untuk pindah keyakinan. Ada Bapak Ibu? Ada. Jadi apa yang harus kita lakukan melihat kenyataan yang demikian? Apakah kita hanya berpangku tangan dan diam saja dan mengatakan, ya itu terserah mereka lah. Itu pilihan mereka, itu kan keputusan mereka, urusan mereka. Mereka yang mau pindah ya sudah pindah saja gitu. Mereka mau pergi ya sudah pergi saja. Kalau mereka mau datang kita juga nggak ngalahin kok. Apakah begitu? Saudara, kita di gereja mengenal istilah penggembalaan. Ya. Penggembalaan adalah sering dilukiskan sebagai tindakan seorang gembala pergi mencari domba yang tersesat. Mencari domba yang sudah meninggalkan kawanan. Mencari domba yang berada di pinggir jurang di dalam bahaya yang sangat mengerikan. Nah, biasanya tugas penggembalaan itu dikaitkan dengan jabatan kependetaan. Itu kan tugasnya boksu, ya. Tugasnya pendeta mencari jemaat yang terhilang. Saudara, saya ingin katakan bahwa gereja adalah persekutuan orang percaya yang mestinya saling menggembalakan. Artinya apa? Ini bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penatua, sekalipun di tata gereja bunyinya demikian. Tetapi ini adalah panggilan kita kalau betul saudara mencintai gereja kita di tempat ini, maka anggota keluarga kita yang sudah lama tidak datang, mestinya kita cari sebagai bentuk kasih kita. Saudara, ayat terakhir akan saya bacakan dari pasal 15 ayat 1 surat Roma, ayat yang masih ada di seputar pembacaan kita hari ini. Paulus katakan begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita yang kuat, saudara yang masih ada di sini, yang sungguh-sungguh mencintai gereja ini, mari kita buktikan cinta kita, kasih kita kepada persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini dengan cara apa? Mencari, menanggung kelemahan saudara kita yang tidak kuat. Paulus katakan jangan kita hanya mencari kesenangan kita sendiri. Saudara, akhir kata, setelah saudara mendengar khotbah pada siang ini, saya berharap saudara pulang ke rumah, lakukan hal sederhana yang sangat mungkin untuk dilakukan. Jangan berpikir yang susah yang tidak mungkin dilakukan. Saudara bisa angkat telepon, saudara bisa kirim WhatsApp, saudara bisa kirim pesan. Kalau memungkinkan saudara bisa besuk ke rumahnya, tanyakan apa kabarnya. Setidaknya saudara bisa bawa nama saudara yang sudah lama gak ke gereja dalam doa saudara. Mendoakan mereka supaya kobaran kasih ilahi itu berkobar lagi menyemangati hati mereka datang kembali ke tengah-tengah gereja kita di sini. Berbahagialah kita yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi yang juga menjadi pelaku firman Tuhan. Amin.